underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada netizen yang menyampaikan usulan bahwa untuk meningkatkan literasi membaca di kalangan anak sekolah, maka toko buku ini perlu digalakan kembali. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini kan pendapatnya netizen ya. Jadi ini ada anggapan bahwa menurunnya minat baca literasi dari para murid-murid sekolah itu gara-gara toko buku itu sepertinya makin lama makin tutup, ya makin sedikit. Betul. Memang kalau kita lihat toko buku itu banyak mulai bangkrut. Ya, dulu toko buku khusus jual buku, sekarang jual mainan, jual komputer, jual alat-alat olahraga. Ya, bukunya sudah mulai pelan-pelan dihabiskan. Tidak ada lagi buku. Nah, ini memang sedih. Ya, padahal sebuah bangsa, sebuah negara kalau mau maju itu rakyatnya itu harus mempunyai tingkat literasi yang tinggi. Ya, sekarang coba kalau ada 10 orang acak bicara, kamu sudah baca buku enggak? Selama sebulan ini atau setahun ini kamu baca buku apa? Ya 11 orang jawabnya enggak baca buku apa-apa. Yang dilihat cuma TikTok. Ya kan? Karena apa? TikTok gambarnya banyak, lucu-lucu, pendek-pendek. Jadi yang pinter sekarang bukan otaknya tapi jempolnya. Kalau lihat handphone itu kan jempolnya gerak. Ya, ini memang repot ya. Memang ini menjadi tugas kita, terutama guru-guru di sekolahan. Itu bagaimana bisa meningkatkan literasi, artinya minat membaca bagi murid-muridnya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan ke universitas. Itu harus dipaksa untuk membaca. Ya, tapi gurunya juga harus benar ya. Jangan ya wis ya rapopo, kalau belum dibaca nanti tahun depan baca, enggak bisa begitu. Ya, dan ini memang tugas dari Dekbud ya, Departemen Pendidikan, nggak cuma mikirin kurikulum merdeka macam-macam itu ya, harusnya tuh mikir bagaimana meningkatkan literasi. Ya, ini sebetulnya ada yang bagus ya, ini dari beberapa universitas swasta yang bagus, bahwa mahasiswanya itu kan dipaksa untuk belajar bahasa Inggris. Ya, kalau pada tingkat kelas 1 itu begitu. Caranya bagaimana? Bukan manggil guru belajar bahasa Inggris. Itu udah, kalau manggil ada guru belajar bahasa Inggris itu kan di SMA. Ya, tata bahasanya begini, past tense, present tense, macam-macam ya. Kalau sudah mahasiswa kan enggak ada gurunya bahasa Inggris, tapi ada penilaiannya bahasa Inggrisnya harus B minimum misalnya. Itu gimana? Itu dipaksa untuk baca. Baca buku yang vocabulary-nya itu 1000 kata. Ya, jadi tingkat pertama belajar bahasa Inggris dengan vocabulary-nya cuma 1000 kata. Ya, itu ringan. Nah, kalau orang memang sekolahnya SMA lumayan, ya udah tahu sedikit lah. You tahu ya, I love you pasti tahu ya kan. Nah, terus setelah itu pada kelas berikutnya itu ditingkatkan, bukan 1000 lagi vocabulary-nya, 2000 atau 3000. Demikian terus sampai ke 6000. Nah, kalau udah bisa sampai 6000, berarti orang ini sudah bisa mengerti semua artikel yang dalam bahasa Inggris. Ini harus ditiru. Jadi sekarang di Indonesia itu harus mulai dari SMP itu sudah harus baca buku. Bukunya dari mana? Nah, ini kan pertanyaan kan. Nah, bukunya disediakan oleh sekolahan. Apakah dia gurunya suruh bikin literasi sendiri, atau harus ada buku yang dari Departemen Pendidikan? Itu kan anggarannya gede kan. Betul. Departemen Pendidikan itu kalau salah anggarannya APBN itu 20% loh. Jangan hanya buat gedung. Ya, gedung itu sudah cukup lah ya, tapi harus bikin literasi ini. Panggil profesor-profesor yang banyak yang nganggur itu kan, suruh bikin buku dengan vocabulary yang sederhana untuk SMP. SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3. Ya, itu harus dibikin. Jadi muridnya harus baca dipaksa. Ya. Dipaksa
bahasa Indonesia atau apalah, pokoknya itu harus baca buku kan. Nah muridnya tuh nggak cuman baca terus dibiarin, karena bisa baca yang kontrol gimana. Masa ada satu guru ke rumahnya lihat kamu baca buku atau tidak. Maka harus membuat resume. Yang membuat resume bahwa dia harus nulis. Nah sekarang zamannya AI ya. Nah kemungkinan murid itu kalau cukup cerdas mengakali gurunya, dia tinggal tanya ke AI. Sekarang yang paling umum kan ChatGPT itu. Tinggal tanya, buatkan resume buku ini, gitu keluar. Nah, dia tinggal diserahkan sama gurunya. Maka harusnya untuk membuat resume tidak boleh pakai mesin tik, harus pakai tulis tangan. Nah, paling sedikit dia misalnya pakai ChatGPT tadi itu AI, dia toh nulis pakai tangan. Nulis pakai tangan. Nah, otomatis kan dia baca, walaupun yang dibaca resume, ya lah. Sering-sering itu kalau gurunya pinter bisa tahu itu, loh ini dari ChatGPT, dikasih pelajaran, hukuman, suruh bikin lagi, suruh baca betul, seperti itu. Tapi harus pakai tulisan tangan. Ya sekarang kita tahu loh, coba sekarang kita minta anak SMA ada atau universitas lulusan deh, dia suruh nulis tangan, nanti kan tulisannya nggak karuan. Ya beda dulu waktu zaman awal-awal kemerdekaan tahun 50-60 itu kan masih ada sisa-sisa pendidikan dari Belanda. Betul. Itu kan ada pelajaran tulis halus. Nulis tangan itu harus bisa dibaca dan cantik. Ya, nah, mengakibatkan orang-orang tua yang angkatan 50-60 itu kalau nulis itu masih baik, bisa dibaca dengan cantik. Tapi kalau sekarang kita lihat lulusan universitas, itu coba suruh nulis angka aja, 3 seperti 8, 4 seperti 7, ya dah, 1 seperti berapa, pokoknya nggak beres, tidak bisa dibaca, apalagi nulis, bisa kecil hurufnya nggak karuan. Nah dengan adanya literasi dipaksa, maka murid itu akan menjadi pengetahuannya tambah luas, tulisannya bagus. Nah ini kan bisa jadi tunas-tunas bangsa untuk negara. Ya jadi bukan buka toko buku lagi. Toko buku lagi kalau nggak ada yang baca ya nggak ada yang beli. Betul. Ya jadi pemerintah ini terutama Departemen Pendidikan harus berani mengambil terobosan. Jangan takut DEC, tahu DEC itu nggak dianggap sama masyarakat itu ya. Memang kan masa baca buku dipaksa. Ini kan bukan urusan menteri kan, bukan gitu kan. Nah tapi harusnya iya, biarin yang ngomong, biar anjing menggonggong, kafilah tetap jalan, kan begitu ya. Semoga ini bisa dilakukan agar murid-murid kita mempunyai tingkat literasi yang tinggi. Oh jadi begitu ya Om Bob, jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.